Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 4192111005, mahasiswi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memaparkan mengenai salah satu aplikasi editing video yang banyak digunakan oleh orang-orang pada era digital saat ini. Langsung saja, yaitu aplikasinya adalah Wondershare Filmora X. Nah, jadi editing video adalah salah satu skill yang sangat diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Sebab media digital yang komunikatif memerlukan elemen-elemen video, animasi, audio, serta akan dipadukan dengan teks dan gambar. Saat ini banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk mengedit video, baik itu melalui handphone maupun melalui laptop ataupun PC. Yaitu diantaranya seperti Filmora, Movie Maker, Camtasia, AVS Video Editor, Speed, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan aplikasi Filmora. Wondershare Filmora adalah salah satu perangkat lunak atau software yang dirancang oleh Wondershare untuk editing video yang saat ini banyak digunakan oleh para editor video. Yang bagi mereka yang masih pemula dalam editing video, aplikasi Wondershare Filmora ini dapat menjadi referensi yang cukup baik dan mudah digunakan dalam melakukan editing video karena tampilan kerjanya yang sederhana dan aplikasinya yang ringan bila dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Di sini bisa teman-teman lihat terdapat fitur dan menu-menu pada Filmora. Yang pertama, ada yang namanya menu media, audio, titles, transition, effect, element, dan juga split screen. Nah, untuk media, jika kita mengklik media, maka akan tampil beberapa file yang telah diimport ke dalam Wondershare Filmora, baik dalam bentuk video, audio, ataupun gambar. Nah, untuk yang menu audio, menu ini menyediakan beberapa audio yang dapat digunakan oleh para editor, di mana audio ini dapat digunakan sebagai background ataupun intro. Menu selanjutnya itu titles. Menu ini menyediakan berbagai macam jenis dan model teks yang dapat digunakan. Beberapa jenis teksnya adalah teks opening, subtitle, end credit, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu transition. Menu ini menyediakan berbagai jenis transisi yang dapat digunakan pada perpindahan dari satu video ke video lainnya. Selanjutnya ada menu effect, yaitu berfungsi untuk memberikan efek maupun warna pada video. Adapun fitur yang disediakan pada menu ini adalah overlay dan filters. Kemudian ada menu element. Menu elemen ini menyediakan elemen-elemen berupa gambar ataupun teks yang digunakan editor dalam memperindah video. Selanjutnya ada menu split screen. Menu ini dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa video atau gambar dalam satu frame. Nah, kemudian di ujungnya ada menu export. Nah, setelah selesai mengedit sebuah video, video dapat dikonvert dengan memilih fitur export ini dengan berbagai format dan kualitasnya. Formatnya juga dapat berupa MP4, MKV, AVI, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini bisa dilihat ada yang namanya menu import. Menu import ini berfungsi untuk memasukkan file atau folder yang berisi video, gambar, dan audio yang akan diedit dan disatukan menjadi sebuah video. Di sebelahnya ada menu record.
Menu record ini berfungsi untuk merekam berbagai hal, seperti merekam layar ataupun merekam suara yang selanjutnya akan diedit pada aplikasi ini. Kemudian di sini bagian yang ditunjuk ini, yang dilingkari, merupakan screen yang akan menampilkan hasil kerja. Jadi, editor dapat melihat preview hasil editan video pada bagian di sebelah kanan ini. Selanjutnya, di bagian bawah disebut sebagai tampilan pita editor atau timeline, di mana proses editing video, gambar, dan audio dilakukan pada timeline ini. Pada bagian ini juga editor dapat menambahkan elemen-elemen, teks, audio, efek, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mencoba menambahkan media pada aplikasi Filmora ini. Untuk menambahkan media, baik itu video, gambar, ataupun audio yang akan diedit, yang pertama kita pilih menu media, kemudian kita pilih menu import media file, ada di menu import. Nah, selanjutnya kita bisa memilih video, gambar, ataupun audio yang akan kita import, lalu kita tinggal klik. Nah, maka media akan muncul pada halaman kerja Filmora. Selanjutnya, untuk memindahkan video ke timeline ataupun previewnya, kita klik tanda tambah di gambar atau video atau audio yang tadi sudah ada di halaman kerja Filmoranya. Nah, maka secara otomatis akan muncul di halaman preview dan juga di timeline. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan teks pada Filmora. Untuk menambahkan teks pada project yang kita buat, yang pertama kita pilih fitur titles. Setelah kita pilih, akan muncul beragam pilihan-pilihan untuk kita gunakan. Semisal kita pilih salah satu, nah, maka bisa dilihat di halaman preview. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan atau mengubah judulnya dengan cara klik 2 kali pada halaman preview. Ini kita bisa ganti. Nah, maka akan otomatis terganti di halaman preview ini. Kita juga bisa mengedit di sini mulai dari jenis hurufnya atau ukuran hurufnya dan lain-lain sebagainya. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa mengeditnya di halaman font ini. Selanjutnya
kita bisa klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Selain itu, untuk di bagian ini kita bisa mengubahnya. Jika tadi sebelumnya kita ingin title-nya terlebih dahulu di depan, kita tinggal menggesernya saja di pita timeline atau tampilan timeline. Jadi dia akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan audio pada Filmora. Untuk menambahkan audionya, kita pilih menu audio, kemudian kita tunggu. Nah, di sini terdapat juga pilihan-pilihan yang ada di aplikasi Filmora. Semisal kita pilih salah satu. Kita harus menunggu terlebih dahulu karena dari audionya harus di-download terlebih dahulu. Nah, setelah kita klik tambah, maka otomatis akan muncul di timeline, di bagian timeline. Kita bisa mengubahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk menambahkan efek dan transisi pada Filmora, yaitu kita pilih menu efek, kemudian kita tunggu. Nah, kita bisa memilih efek sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan kita. Nah, semisal kita pilih salah satu. Kita pilih. Nah, setelah kita pilih, kita bebas menentukan di mana kita ingin meletakkan efek yang tadi telah kita pilih. Mau dimanapun, itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan elemen dan split screen pada Filmora. Nah, yang pertama kita pilih menu elemen. Nah,
kemudian akan muncul berbagai macam pilihan. Kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini terdapat banyak jenisnya. Di sebelah kiri bisa dilihat beragam jenis yang sudah disesuaikan. Jadi di sini bisa dipilih. Teman-teman tinggal mengkliknya saja, maka akan muncul beragam pilihannya di bagian ini. Misal kita pilih salah satu, kita download terlebih dahulu. Maka kita bisa memindahkannya ke bagian timeline. Dari hasil yang sudah ada di timeline, kita bisa mengubahnya sesuai dengan yang kita inginkan ataupun sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi di sini kita bisa mengubah durasinya ataupun mengubah letaknya, mulai dari mana yang kita ingin tampilkan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Setelah selesai, nanti kita bisa melihat previewnya dengan mengklik bagian play ini, dan kita bisa mengubahnya jika masih ada hal-hal yang atau bagian-bagian yang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.